Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rawian. Saya akan menjelaskan laporan analisis Big Challenge, di mana laporan ini disusun oleh saya sendiri Muhammad Rawian dan rekan saya Rizky Maulidan. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Di bab pembahasan ini, pertama saya akan menjelaskan inisialisasi atau pembacaan dataset. Pada tahap awal, program mengalokasikan memori dinamis berdasarkan jumlah vocabulary untuk menghindari terjadinya stack overflow. Alokasi ini menggunakan fungsi callloc agar seluruh frekuensi kata pada awalnya diatur menjadi 0. Setelah memori disiapkan, program membaca daftar kata dari file vocabulary dan kemudian menyimpannya ke dalam array. Selanjutnya, program akan membaca isi file doc.word. Proses akumulasi frekuensi dilakukan pada tahap ini, di mana setiap jumlah kemunculan pada indeks kata tertentu akan dijumlahkan secara langsung ke dalam memori yang telah dialokasikan. Selanjutnya ada ekstraksi 100 kata paling sering muncul menggunakan min heap. Caranya 100 kata pertama dimasukkan ke dalam heap, untuk sisa kata lainnya program akan menukarnya dengan root atau elemen terkecil dari 100 elemen terbesar jika frekuensinya lebih tinggi. Dapat dilihat fungsi kodenya ada pada screenshot bagian ini. Selanjutnya, ekstraksi 100 kata paling jarang muncul menggunakan max heap. Program mencari kata paling jarang muncul, namun kemunculannya tidak boleh 0. Seperti yang saya katakan tadi, fungsi yang digunakan adalah max heap. Root dari max heap menyimpan nilai terbesar dari 100 elemen terkecil, sehingga jika ada kata baru dengan frekuensi lebih kecil dari root, kata tersebut akan menggantikan posisi root. Untuk fungsi kodenya dapat dilihat pada screenshot bagian ini. Selanjutnya ada pengurutan dengan heap sort. Setelah data berhasil disaring sehingga tumpukan heap berisi tepat 100 elemen kata yang dibutuhkan, tahap selanjutnya adalah mengurutkan array heap tersebut. Pengurutan dilakukan secara menurun atau descending order dengan menggunakan algoritma heap sort. Untuk data min heap, pengurutan dilakukan dengan terus memindahkan nilai terkecil ke akhir array. Sementara untuk max heap, array diubah terlebih dahulu menjadi min heap agar dapat diurutkan secara menurun menggunakan metode yang sama. Fungsi kodenya dapat dilihat pada screenshot bagian ini. Terakhir, kesimpulan. Penggunaan alokasi memori dinamis dan struktur data heap terbukti sangat efektif untuk memproses dataset back of word berskala besar tanpa memicu stack overflow. Min heap mengekstraksi 100 kata paling sering muncul secara efisien, sementara max heap sukses mengisolasi 100 kata paling jarang muncul. Pengurutan terakhir menggunakan algoritma heap sort juga berjalan optimal dalam menyusun seluruh data yang telah disaring secara menurun. Baik, selanjutnya proses demo kode akan dilakukan oleh rekan saya Rizky Maulidan. Saya Rizky Maulidan akan melanjutkan menjelaskan. Untuk mengambil 100 kata paling jarang muncul, program akan menggunakan max heap. Root dari max heap menyimpan nilai terbesar dari 100 elemen terkecil, sehingga jika ada kata baru dengan frekuensi lebih kecil dari root, kata tersebut akan menggantikan posisi root. Ini adalah kodenya. Kemudian setelah data berhasil disaring sehingga heap berisi tepat 100 elemen kata yang dibutuhkan, tahap selanjutnya adalah mengurutkan array heap. Pengurutan dilakukan secara descending dengan menggunakan algoritma heap sort. Untuk data min heap, pengurutan dilakukan dengan terus memindahkan nilai terkecil ke akhir array. Sementara untuk max heap, array diubah terlebih dahulu menjadi min heap agar dapat diurutkan secara menurun menggunakan metode yang sama. Saya akan langsung saja mendemokannya. Kita akan menggunakan file doc.word random txt dan file vocab random.txt. Dia akan memproses dan akan menampilkan pesan berhasil muat. Kita memilih pilihan pertama, maka dia akan menampilkan pesan berhasil diekspor ke top 100 sharing.txt dan akan menampilkan pesan proses pembangunan dan pengurutan selesai dalam 1 milisecond. Ini adalah filenya, hasilnya, dan waktu pengurutannya. Kemudian kita akan memilih yang kedua. Sama seperti tadi, dia akan menampilkan pesan dan akan mengekspornya ke top 100 jarang. Ini adalah hasilnya dan ini adalah waktunya. Jika kita memilih pilihan ketiga, dia akan menampilkan ke terminal atau CLI 100 kata paling sering muncul.
dan waktunya, waktu proses. Jika kita memilih pilihan keempat, sama seperti tadi, dia akan menampilkan 100 kata paling jarang muncul dan waktu prosesnya. Terakhir ya kita memilih pilihan 5 selesai, maka menampilkan program selesai dan dia akan menutup programnya. Sekian penjelasan dari kami. Maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.